hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Yang saya beri tema adalah kembali pulang. Nah, teman-teman, banyak dari kita mencoba mencari kebahagiaan kita di luar sana melalui pengakuan orang lain, pencapaian kita, dan bahkan hal-hal yang sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Kita lari daripada rumah sejauh mungkin karena kita merasa bahwa rumah kita yang lama ini udah gak asik lagi nih, seperti itu. Nah, tapi teman-teman, cobalah jujur dari dalam hati kita. Siapa yang gak asik kalau kita terus-terusan lari daripada hal tersebut? Kita terus-terusan membohongi perasaan kita sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Lukas 15 ayat 11-32, di mana ini adalah tentang perumpamaan anak yang hilang, tentang seorang anak yang mengira kebahagiaan itu ada di luar sana, padahal kebahagiaan sesungguhnya justru pada saat dia memutuskan untuk kembali pulang. Kisah anak bungsu ini memang sudah tidak asing lagi pasti di setiap telinga kita ya teman-teman. Nah, mungkin pada saat teman-teman mendengarkan ini, teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan si anak bungsu ini memutuskan untuk pergi daripada rumahnya dan menjadikan luar itu adalah sesuatu hal yang ternyaman baginya. Teman-teman, sebelum si anak itu pergi, dalam ayat 12, anak bungsu ini meminta warisan kepada ayahnya. Dimana pada zaman itu teman-teman, pada saat anaknya meminta warisan, anak itu seolah-olah berkata bahwa ia mengharapkan supaya ayahnya meninggal dan supaya ia segera mendapatkan hartanya, seperti itu ya teman-teman. Pada saat itu teman-teman, yang dirasakan oleh si bungsu adalah ia ingin bebas. Dia bosan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dia merasa bahwa segala sesuatu yang ada di rumahnya itu adalah hal yang membosankan, sehingga ia berkeinginan untuk pergi daripada rumah ayahnya. Dia mencari kebahagiaan di luar sana. Dia pergi ke negeri yang jauh ya pada waktu itu teman-teman. Dia foya-foya dari pada warisan yang diberikan dari ayahnya itu. Dia tidak memikirkan akan hari esok, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia makan esok harinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, pada saat itu yang dirasakan oleh si bungsu ini adalah kesenangan sesaat teman-teman, di mana ia merasakan kebahagiaan, ketenangan dan kesenangan sementara pada waktu itu. Nah, dia tidak tahu bahwa ia akan menghadapi di mana suatu bencana yang tidak pernah ia pikirkan, di mana di suatu waktu terjadi suatu bencana teman-teman, di mana bencana itu terjadi yang membuat si anak ini harus bekerja pada waktu itu, di mana si bungsu yang dahulunya mempunyai segalanya, tapi pada waktu itu dia harus menghadapi yang namanya kelaparan teman-teman. Nah, secara fisik dia mengalami kelaparan, secara mental dia juga habis teman-teman, di mana dia menghadapi masalah, di mana dia menghadapi badai hidup yang membuat dia hancur pada waktu itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, muncullah pertanyaan, dari mana pemulihan hidup itu harus dimulai? Apakah dari mencari modal baru atau mencari tempat yang lain? Hari ini kita akan belajar dari si bungsu ini, langkah apa yang ia ambil pada saat ia merasa bahwa hidupnya begitu hancur teman-teman. Yang pertama, jujur pada titik terendah dan kembali pulang. Pada ayat 17, kalimat yang menyentuh adalah ia menyadari keadaannya teman-teman. Di sini si bungsu ini mengalami titik balik, yaitu dimulai dari kejujurannya dia. Si bungsu berhenti menyalahkan keadaan, dia berhenti gengsi, dia mengakui bahwa hidupnya sedang hancur. Dia tidak menyangkal tentang apa yang ia alami. Dia pulang tidak membawa potensi, tidak membawa penghargaan, tetapi ia pulang dengan membawa kegagalan teman-teman. Jadi teman-teman, jangan tunggu hidupmu hancur total baru kamu mau jujur pada keadaanmu sendiri. Tetapi kalau hari ini kamu sudah mulai merasakan kesepian walaupun kamu berada di keramaian, nah itu adalah sinyal bahwa kamu merindukan rumah yang sesungguhnya. Jujurlah pada keadaanmu dan kembalilah pulang kepada Tuhan. Mungkin teman-teman, ketakutan terbesar pada saat kita memutuskan untuk pulang adalah kita tidak diterima kembali teman-teman. Tetapi keputusan yang tepat adalah kita berani untuk pulang. Kita tidak takut untuk dihakimi. Itu adalah keputusan yang sudah tepat teman-teman. Nah, ketika kita sudah mulai mengakui dan memutuskan untuk pulang, hal selanjutnya apa yang kita dapatkan teman-teman? Nah, yang kedua, kita menerima pemulihan teman-teman. Dari kita ini, pemulihan dimulai pada saat sang anak memutuskan untuk melangkah pulang dan mengakui atau jujur kepada titik terendahnya. Nah, tapi puncak dari pemulihan sang si anak ini adalah penerimaan yang dilakukan oleh ayahnya, di mana di sini dikatakan bahwa ayahnya memeluk sang anak. Nah, teman-teman, di dalam pelukan yang diberikan oleh ayahnya, di sini ada pemulihan identitas bagi si anak. Jadi teman-teman, pemulihan itu bukan hanya sekedar kita kembali ke rumah fisik, melainkan sebuah proses penyembuhan batin di mana kita memulihkan hidup kita dari dinding pemisah antara rasa bersalah. Kita menyadari bahwa rumah sesungguhnya selalu ada bagi setiap kita yang berani mengakui kerapuhan dan bersedia dibentuk kembali. Nah teman-teman, kembali pulang bukan berarti kita
sempurna dulu nih baru kita berani untuk pulang. Tetapi berani pulang berarti kita mau mengakui bahwa kita ini tidak mampu dan kita mau kembali kepada Tuhan. Nah, mungkin pada saat ini kita berada di fase yang hampir sama teman-teman. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali untuk jangan takut dan jangan ragu untuk pulang kepada Tuhan. Sebab ketika kita berani untuk melakukan itu, kita akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Sekian daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan shalom.